Lu tau gak kalau ternyata emas itu bisa dibikin di lab, Son? Iya, bener. Beneran. Jadi bisa dibilang emas itu kan sangat berharga karena kelangkaannya ya. Kemarin-kemarin aja baru nyentuh all time high lagi kan emas. Tapi ternyata gue baru tahu, Son, kalau emas itu gak cuma bisa ditambang doang, tapi bisa dibikin juga, Son. Pakai apa bikinnya? Pakai raksa atau merkuri, Son. Lah? Kenapa harus pakai raksa? Karena raksa itu nomor atomnya 80, which means dia punya 80 proton. Dan emas itu nomor atomnya 79. Oh, mirip-mirip. Jadi basically mereka ini tetanggaan lah gitu. Jadi secara teori nih, Son, kalau kita bisa ngebuang satu proton dari inti atom raksa, maka dia akan otomatis berubah jadi emas, Son. Gokil. Tapi untuk melawan ini ternyata prosesnya sangat sulit. Jadi mereka tuh harus menggunakan reaktor nuklir atau akselerator partikel, di mana mereka tuh nembakin atom raksa dengan neutron atau partikel lain buat maksa struktur atomnya jadi berubah, Son. Sebenarnya eksperimen ini udah berhasil dilakuin sama seorang fisikawan dari Jepang yang bernama Hirotada Radivan. Bercanda. Hai. Yang bernama Hantaro Nagaoka, Son. Oke. Di tahun 1924. Dan juga oleh ilmuwan Amerika di tahun 1941, Son. Tapi kenapa kok nggak diproduksi terus masih sampai sekarang? Kan negara yang bisa terus produksi emas sudah pasti bakal kaya raya dong, Son. Emang iya? Iyalah, kan dibeli terus sama Cina. Tidak! Sayangnya nggak segampang itu ya. Karena ternyata ada beberapa masalah besar yang bikin emas lab ini nggak bisa terus-terusan diproduksi. Yang pertama nih, Son, nih, ada masalah biaya. Dimana untuk menyalakan mesin akselerator partikel dan reaktor nuklir, ternyata dibutuhkan biaya listrik dan operasional yang mencapai jutaan dolar, Son. Jadi nggak sebanding lah gitu dengan hasilnya. Ibarat ngabisin duit 1 miliar, tapi cuma dapat emas seukuran debu doang. Terus alasan yang kedua, proyek ini tuh nggak dilanjut karena ternyata emas yang dihasilkan dari proses nuklir ini seringkali berupa isotop yang tidak stabil, Son. Yang artinya emas tersebut tuh memiliki sifat radioaktif di dalamnya. Malah bahaya. Malah bahaya. Jadi kalau misalkan lo pakai emas lab ini di jari lo bisa keracunan radiasi atau yang paling parahnya nih, Son, kena kanker. Dan untuk membuat radiasi emas lab ini hilang, itu butuh waktu yang lama, Son. Jadi ya harus disimpan dulu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nih, baru tuh emas bisa dipakai. Aduh, bener-bener investasi bodong ini ya. Iya. Terus masalah yang ketiga nih, emas yang biasa kita pakai itu kan emas 197, Son. Nah, proses ini itu seringkali malah menghasilkan emas 198 atau ya isotop lain yang cepat musnah gitu. Jadi ya banyakkan produk gagalnya lah gitu daripada produk berhasilnya. Yang bikin dapetin emas yang bagus itu jadi sangat mahal dan gak worth it, Son. Iya.